Shalom kekasih Tuhan, kita memasuki hari Pentakosta yang kedua dan kita mau bersama-sama menghampiri Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dengan media ini kami kembali mau bersekutu dengan Tuhan. Beberapa teman seiman yang tidak bersama kami tahu di streaming ini sekalipun 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di muka bumi ini dimanapun kami berseru kepada Tuhan. Roh kasih karunia-Mu juga turun di tengah kami. Pimpin ibadah mencari kepenuhan Roh Kudus di hari Pentakosta yang kedua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya kami boleh beribadah diberkati dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kekasih Tuhan, saya percaya kita semua rindu akan Tuhan, lapar dan haus akan Tuhan. Kita naikkan pujian, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati
dan menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah yang disembah. Haleluya. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam kami membaca firman kebenaran, kami percaya Engkau menyingkapkan banyak hal. Dan Kau menyingkapkan isi hati-Mu, keberadaan-Mu yang tanpa terbatas itu untuk memberkati kami. Kami mau sambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita tidak bisa dibatasi dan kita bisa muncul kembali bersama-sama di acara streaming yaitu Hari Mencari Kepenuhan Roh Kudus. Saudara, saya ingin membagikan firman kebenaran melalui 2 Korintus 3 ayat 16 dan 17. 2 Korintus 3 ayat 16 dan 17, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, kita melihat kembali acara kepenuhan Roh Kudus itu bukan hanya sekedar seorang dipenuhi dengan bahasa roh, karena itu bahasa roh adalah tanda kepenuhan Roh Kudus. Khususnya orang-orang Pentakosta, ya saudara. Saudara, orang bisa saja ikut-ikutan, saudara. Orang bisa saja sesungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara. Itu sebabnya ayat ini perlu kita pahami, saudara. Karena Yesus naik ke sorga, itu supaya Roh Kudus datang ke muka bumi ini. Saudara, salah satu ciri dari pekerjaan Roh Kudus, baik itu turun di tengah gereja maupun kita semua, saudara, dia akan menginsyafkan dunia dengan adanya dosa. Saudara, mari tidak ada satu orang pun yang berbuat benar. Kalau berbuat baik oke, tetapi kebaikan kita seperti kain lara, saudara. Seperti gombal, saudara, ya, yang tidak bisa dibanggakan begitu, saudara. Itu sebabnya kita membutuhkan kebenaran, saudara. Kita membutuhkan sukacita, saudara, akan firman yang bekerja di dalam hidup kita. Dan itu dimulai dari mana, saudara? Hati seseorang berbalik kepada Allah.
Saudara, kadang-kadang kita tidak sadar hidup ini jenuh. Hidup ini banyak tekanan, stres dan lain sebagainya. Tiba-tiba saudara, seperti ada sesuatu yang membuat kita mencari Tuhan. Itu yang dikatakan berbalik kepada Allah. Saudara, terutama kalau kita sadar bahwa memang di dunia ini tidak ada yang nolong kita. Tidak ada sumber kehidupan selain Allah, saudara. Maka saat-saat seperti itu Tuhan katakan, selubung itu akan dibuka. Saudara, apabila seseorang berbalik kepada Allah, selubung itu akan dibuka. Saudara, bagaimana caranya? Saudara tadi mengalami apa? Saya mengalami apa gitu, saudara. Saya mengalami kesedihan. Saudara, ketika saya berbalik kepada Tuhan, selubung kesedihan itu dipergikan, saudara. Banyak loh, saudara. Karena apa? Roh Allah akan ambil bagian, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, demikian juga tentang roh kemiskinan ada, saudara itu. Kutuk kemiskinan itu ada. Karena kutuk kemiskinan itu termasuk apa, saudara? Termasuk malas, termasuk tidak punya pengharapan, putus asa, kemudian dia merasa nasibnya begini. Itu spirit, saudara. Itu sebabnya orang-orang ini perlu berbalik kepada Tuhan dan selubung itu dibuka. Saudara, ketika selubung itu dibuka, Roh Allah memerdekakan dia. Saudara, itu sebabnya dia bisa bersyukur, dia sadar, saudara, oh dia bisa bekerja. Saudara, memang bekerja itu tidak langsung melambung menjadi orang sukses. Sedangkan seorang pakar dalam seminar katakan untuk orang dari nol, saudara, artinya tidak punya modal banyak begitu ya. Saudara, tiba-tiba dia akan sukses setelah apa? Ngelewati 9 tahun, saudara. Ngelewati belasan tahun, gak ada orang yang sukses dalam waktu setengah tahun, 1 tahun, lalu betul-betul sukses itu gak mungkin, saudara. Kalaupun mungkin itu pasti gampang jatuh juga, saudara. Gampang jatuh juga, bangun lagi, jatuh lagi. Tapi Tuhan itu memberi kekuatan untuk kaya. Kekuatan kaya itu apa? Rahasia firman Tuhan kembali, saudara. Karena itu dibutuhkan seseorang yang berbalik kepada Tuhan sehingga selubung itu dibuka. Selubung itu begitu banyak, saudara, menutupi apa? Menutupi pandangan kita ke depan. Menutupi apa, saudara? Pengharapan kita akan Allah. Menutupi apa, saudara? Anugerah yang sudah disediakan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kalau tadinya kita jalan benar, tiba-tiba belok ke sana, saudara, ke kanan. Jalan lagi belok ke kiri, saudara. Bercabang-cabang, jalannya berkeok-keok, saudara. Itu sebabnya orang yang jalan kanan kiri siksak begitu, Allah juga berbelit-belit dalam hidupnya. Tapi kepada orang yang tulus hati, Tuhan juga tulus hati, saudara. Coba bayangkan, saudara, ini semua berbicara tentang apa? Seseorang yang berbalik, selubung dibuka, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, tadinya orang tidak sadar, marah-marah, senang dengan marah-marah. Tapi ketika Roh Kudus sadarkan dia, siapa dia, dan dia sadar dia berbalik kepada Tuhan, saudara, tiba-tiba selubung itu dibuka. Saudara, dia tahu ini ada bagian yang tidak benar dalam hidupnya. Sebab itu kenapa iblis begitu mudah mengambil damai sejahtera di dalam dia. Saudara, dan kalau tidak marah tidak enak, saudara. Kenapa? Marah itu seolah-olah memuaskan hatinya. Tetapi beda dengan Roh Allah yang hadir. Dimerdekakan orang itu dari perhambaan. Begitu banyak perhambaan. Coba bayangkan, saudara, orang yang kerasukan setan di Gadara, dikatakan siapa namamu? Legion. Legion itu artinya apa? 2000 lebih, saudara. Itu roh yang menguasai dia. Sehingga tidak bisa dikalahkan, saudara. Dirantai, di apapun tidak bisa dikalahkan. Tetapi ketika Yesus mulai mendekat, orang itu datang menyongsong Yesus. Saudara, dan ingat, Yesus punya Roh Allah di dalamnya. Dan ketika anak orang ini datang kepada Yesus, ini contoh, saudara, orang berbalik kepada Yesus. Yesus melepaskan semua itu dan dia disembuhkan. Sayang, saudara, di kampungnya, di kota itu lebih suka dengan ternak babi yang melompat karena iblis itu minta masuk ke babi dan masuk ke dalam jurang. Orang merasa menyesal, saudara. Mereka lebih sayang dengan hartanya daripada satu orang dilepaskan. Saudara, saya tidak mengerti. Apakah sampai hari ini banyak keluarga-keluarga yang merasa sayang ya kalau anaknya disembuhkan daripada hartanya yang berkurang begitu ya. Karena apa? Hatinya melekat dengan harta. Saudara, bagaimana Roh Allah bisa memerdekakan mereka? Tidak bisa, saudara. Karena hatinya penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian, penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan egoisme, penuh dengan keduniawian, penuh
penuh dengan cinta perkara-perkara benda-benda yang dikatakan hati-hati dengan ilah zaman ini. Saudara, itu bisa bentuk mobil, mobil mewah, barang-barang merek dan lain sebagainya. Saudara, sekali lagi, kalau saya katakan saya memakai baju yang sederhana, bukan maksudnya saya merendahkan diri sedemikian rupa, saudara, bukan. Tetapi saya ingin katakan apapun kita bisa. Saudara, karena Paulus juga menjadi satu contoh. Dikatakan kelaparan, gak makan 2 minggu, atau dia menikmati hidangan yang mewah, dia bisa. Saudara, anak-anak Tuhan harus begitu, saudara. Tidak ada sesuatu yang mengikat dia kecuali Roh Kudusnya, saudara. Karena di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Saudara, kalau kita makan mungkin sayuran sederhana lah, ya sudah bersyukur, tapi kan gak selamanya. Saudara, ada satu kali engkau juga akan ditinggikan Tuhan. Engkau menikmati segala hal-hal yang Tuhan sediakan dalam hidupmu untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian dengan semua yang kita makan, kita pakai, dan semua ini betul-betul dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tetapi hati kita tidak terikat dengan satu pun. Saudara, itu yang Tuhan inginkan. Hati seseorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu dibuka. Dan di mana ada Roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Saudara, berkat rohani setelah saya bertobat yang luar biasa dalam hidup saya, itu bukan makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Bukan, saudara. Saudara, saya ingat ketika saya berbalik kepada Tuhan, selubung itu dibuka. Saudara, satu hal saja yang sederhana. Saya dulu kalau nyanyi, angkat tangan begini malu, saudara. Rasanya kok semua gak angkat tangan, kenapa saya mesti angkat tangan? Malu, padahal saya digerakkan Tuhan. Tetapi ketika kepenuhan Roh Kudus dalam hidup saya ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Rasanya angkat tangan masih gak cukup, saudara. Rasanya mau melompat, mau bersuka cita, itu pun gak cukup. Rasanya saya mau menari dan lain sebagainya. Karena apa, saudara? Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ada sukacita melimpah ruah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara tahu, sekali lagi kalau kita berbalik kepada Tuhan, selubung itu dibuka. Disadarkan siapa kita, dibuka. Tadinya kita gak sadar, saudara. Seorang yang egois itu ngomong apa aja dia paling benar, saudara. Padahal ada orang di situ yang ahli-ahli, ya pasti mentertawakan dia, saudara. Tapi dia gak ngerti, saudara. Karena apa? Ada selubung, mungkin selubung yang menganggap dirinya paling top gitu, saudara ya. Atau selubung yang tadi saya alami malu gitu, saudara. Rasanya ada harga diri, saya harus duduk dengan manis dan lain sebagainya. Itu semua dibuka, dibongkar, saudara. Itu sebabnya, saudara, ketika Daud menari-nari di depan tabut bersama dengan budak-budak itu. Saudara tahu Mikal mengatakan apa? Itu lihat seorang raja merendahkan diri menari dengan budak-budak. Karena apa? Mikal tidak berbalik kepada Tuhan, selubungnya tidak dibuka. Dan apa yang dirasakan oleh Daud di mana Roh Allah ada, kemerdekaan terjadi, dia gak pernah merasakan itu. Mikal gak pernah merasakan itu. Dan dikatakan seumur hidupnya dia gak dapat anak. Saudara, artinya apa? Ada bonus loh sebetulnya, saudara. Kalau kita betul-betul mengalami Tuhan, itu ada bonus. Tepat seperti firman Tuhan katakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, yang lain kan ditambahkan kepadamu. Saudara, saya yakin ketika kita bersuka cita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Loh, padahal saudara, kita punya pergumulan. Padahal kita punya beban dan lain sebagainya. Tapi kita kesampingkan, taruh semua di belakang. Seperti Paulus katakan, aku meregangkan diriku dengan semua yang di belakang. Dan mengarahkan diriku kepada apa yang di depan, yaitu panggilan Tuhan yang tinggi. Dia katakan bukan seolah-olah dia sempurna, tetapi dia tahu, saudara, Tuhan itu luar biasa dalam hidupnya. Sebab itu sukacita rohani, saudara, kita dapatkan di hari Pentakosta jauh lebih bernilai harganya. Sejak saat itu, saudara, dimanapun ada kesempatan ibadah, persekutuan, puji-pujian, saya datang dan menikmati hadiratnya. Menikmati hadiratnya. Itu sebabnya pujian ini tidak kebetulan kita naikkan bersama-sama, kita pilih. Karena dikatakan satu hari di rumah Tuhan itu jauh lebih indah daripada 1000 hari di tempat yang lain. Saudara, rumah Tuhan bukan berarti gedung, bangunan dan lain sebagainya. Sekalipun itu dibangun dengan indahnya, gemerlap dengan emas, perak, permata. Tapi kalau tidak ada Roh Allah sia-sia. Tapi hari ini kita tahu Yesus mengetuk pintu, saudara. Di mana di depan hati kita. Dia ingin kita membuka pintu. Saudara, ketika Roh Kudus itu membuka, kita bukakan pintu Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Kita bisa sadar, saudara. Dan ketika kita sadar, kita melangkah berbalik kepada Tuhan, selubung itu dibuka.
ketika selubung itu dibuka, saudara dan saya tahu, oh ketika saya menaikkan puji-pujian, ada hadirat Tuhan. Sakit saya disembuhkan, kelepasan terjadi. Saudara, tadinya saya rasanya suntuk pikiran saya. Itu semua sirna, saudara. Diganti firman kebenaran. Ada pengharapan, ada iman, ada kuasa. Nama Yesus itu nama yang mencipta. Ketika kita terima itu semua, ingat saudara, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kemerdekaan yang memerdekakan kita, itu betul-betul membuat kita merdeka selama-lamanya. Dan apa yang kita warisi itu kekal selama-lamanya, saudara. Dan itu yang membuat kita bersukacita, hidup menjadi bergairah dan makin mengasihi Tuhan. Rasanya ada lapar dan haus akan Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian. Dan jangan lupa 2 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Firman yang mengatakan ketika hati kita berbalik kepada Tuhan, selubung itu dibuka. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan biar sedikit pengalaman membuat kita lapar dan haus akan Tuhan. Kita mengalami Tuhan. Sementara pujian ini dinaikkan, miliki hati seperti tanah yang gersang, rindu akan Tuhan. Dan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita bersama-sama, siapa tahu saudara, walaupun dalam streaming berbentuk HP yang kecil, tapi roh Allah ada menjamah setiap engkau. Dimanapun engkau berada, kuasa ilahinya bekerja. Karena dia turun dari sorga mengamati setiap kita yang sepenuh hari mencari Tuhan. Tuhan bekerja. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dia melepaskan kita dari berbagai perhambaan. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hatiku, hidupku. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, hidupku bagai bejana, merindukan Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidupmu Tuhan. Hidupmu Tuhan. Kita ulangi. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu, ingin ku regu kesejukan air hidupku Tuhan. Air hidupmu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci.
bencana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupmu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuh, penuh, siap kami penuh Roh Kudus, siap kami berbalik kepada Tuhan. Selubung itu dibuka, kemerdekaan terjadi, kelepasan terjadi, kasih karunia terjadi. Penuh, penuh, penuh. Terima kasih Tuhan, 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 terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan, buat karya Roh Kudus yang Kau kirim di tengah kami, menyadarkan siapa kami, untuk kami berbalik kepada Engkau, untuk selubung itu dibuka dan kami mengalami kemerdekaan. Sekarang di dalam Engkau tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi ikatan, tidak ada lagi kebodohan, tidak ada lagi kesia-siaan, tidak ada lagi berhala-berhala, tidak ada lagi ikatan-ikatan apapun, tetapi yang ada di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kami Tuhan dilepaskan seutuhnya. Untuk itulah Engkau duduk di tahta sebelah kanan Allah Bapa sampai kami dipulihkan satu persatu. Kami mau terus dipulihkan, kami mau terus disadarkan, kami mau terus dituntun kepada Allah di dalam kebenaran, dan kami mengalami Engkau. Sekarang Tuhan, kami terima kasih karunia, kami terima iman, kami terima pengangkatan menjadi anak Allah, untuk kami menjadi ahli waris dari janji-janji Tuhan yang sangat berharga. Dan kami tahu bukan kebetulan Kau memanggil kami, itu setia, Engkau juga akan menggenapinya. Kami tahu Tuhan, tidak ada satu firman-Mu akan kembali sia-sia. Semua yang Kau sampaikan itu akan kembali memuliakan Kau, dan tidak ada firman yang gugur. Semua akan berbuah memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur, kami boleh memuliakan Engkau yang memerdekakan kami, melepaskan kami dari ikatan, dari dunia, dari dosa, hawa nafsu sia-sia, dari perkara-perkara yang tidak benar, untuk kami menjadi anak Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Pengalaman bersama Engkau tidak akan pernah kami lupakan. Pengalaman-pengalaman berikutnya tidak akan pernah sia-sia. Semua itu akan membawa kami lepas total dan menjadi anak Allah. Kami boleh hidup memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya minta Ibu Harlin berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pencurahan
roh-Mu. Biar memenuhi setiap hati kami. Engkau yang memuaskan kami Tuhan. Hanya roh-Mu yang sanggup mengubahkan seluruh kehidupan kami. Sehingga kami dilayakkan. Kami boleh terima setiap janji-janji-Mu. Dan nama-Mu yang dipermuliakan. Dikuduskan nama-Mu Tuhan, datang kerajaan-Mu dalam setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan. Untuk itu kami bersyukur dan bersyukur atas setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya. Dan masing-masing kami pulang mengakhiri acara ini dengan sukacita. Karena Tuhan menyediakan berkat Abraham, Ishak, Yakub itu ada dalam hidup kami karena Kristus Yesus. Doa-doa kami disempurnakan. Kami terima semua pergumulan yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tak mungkin menjadi mungkin. Kasih kuasa mula yang bekerja sempurna. Kami melihat penggenapan bahkan satu persatu terjadi. Mulai sekarang sampai Maranatha. Semua terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan, Tuhan memberkati dan jangan lupa kita akan terus setiap malam dengan mencari kepenuhan Roh Kudus di hari Pentakosta. Gracious Family, Tuhan memberkati dan sampai jumpa.